الله يدخل نياتنا في نيات معامل الهم القسم وقصده ويبارك في العرش في الرفات إلى حضرة النبي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد بالعذاب الأليم عليه، فقال تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال تعالى في الأمر بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قولوا جميعا: نستغفر الله استغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. آمنا بالله وبما بالله جاء عن الله وبما جاء عن على مراد الله على مراد الله. آمنا برسول الله آمنا برسول وما الله جاء عن رسول الله عن رسول الله على مراد رسول الله. على مراد رسول الله. آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. بسم الله. saling bersalaman. Deketan sini. Saling bersalaman sama-sama. Sekelah. Sama-sama baca ya. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dibaca. Ya Ahmad. Ya Ahmad. Azizul Fikri bin Masta. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. زوجتك ابنتي إزا أمامة بمهر هذا ذهب. قبلت تزويجها بالمهر المذكور. saling menatap satu sama lain. Ya Ahmad. Azizul Fikri bin Masta. Angkahtuka ibnati Izza Umamah al-madhkura bil mahr al-madhkur. قبلت نكاحها بالمهر المذكور. يا أحمد عزيز الفكري بن مستا زوجتك وأنكحتك ابنتي عزة أمامة بمهر هذا ذهب. قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور. بارك الله لك وبارك عليك جمع بين الخير أخلاق كثير طيب صلاح شؤون يقر العيون يحفظ جميع البطون على قناة صالح وإلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Alhamdulillah rabbil alamin, qabul insyaallah. Salam sama mertua. Dkhal isya wala ada. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin wa ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada malam mulia telah mengumpulkan kita pada malam mulia hari ini, telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, berzikir, menyebut namanya yang agung dan menyebut nama kekasihnya, memuji kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana mudah-mudahan ini semua adalah menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai saat ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan, masih memberikan kepada kita hadiahnya yang begitu agung, yaitu keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika diibaratkan, iman ini adalah bagaikan hadiah, bagaikan modal, yang mana modal ini tergantung kita buat apa modal tersebut. Jika modal ini yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk menggapai atau diputar untuk mendapatkan hasil yang begitu besar, yang begitu tinggi, maka kita akan beruntung. Tapi jika modal ini kita tidak apa-apakan atau bahkan na'udzubillah kita bangkrut dengan modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Pertanyaannya, bagaimana cara modal ini, keimanan ini agar supaya bisa berkembang dan bisa mendapatkan hasil yang begitu banyak? Yaitu dengan cara yang pertama, kita gunakan modal iman ini dengan mencari ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jika modal iman ini kita gunakan untuk menggapai ilmu Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan derajat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keimanan di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu derajat. Derajat yang begitu besar, derajat yang begitu banyak. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas, beliau mengatakan bahwa derajat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi orang yang beriman plus digunakan iman tersebut untuk menggapai ilmu, Allah akan memberikan kepada dia 700 derajat ma baina darajatain, yang mana di antara satu derajat menuju kepada derajat yang selanjutnya masirata khamsi mi'am, perjalanan 500 tahun. Dari satu derajat kita akan menuju ke derajat yang berikutnya, perjalanan 500 tahun. Begitu juga seterusnya. Ini menunjukkan bahwasannya ilmu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu tidak cukup untuk mengkokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh yang namanya takwa. Dengan takwa, ilmu kita akan terjaga, iman kita akan terjaga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya mereka, para wali-walinya Allah, mereka tidak ada rasa takut, mereka tidak ada rasa sedih, tidak pernah merasakan kesusahan duniawi, tidak pernah sedih dengan kemiskinan. Siapa mereka? Alladzina, mereka adalah orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman plus iman tersebut dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Pahala akhirat lebih baik bagi siapa? Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anjaynal ladzina amanu wa anjaynal ladzina amanu wa kanu
yattaqun, dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman hadiah yang Allah berikan kepada kita, kita jaga dengan ilmu, dan ilmu kita hiasi dengan takwa, sehingga insya Allah dengan begitu kita akan cepat menjadi orang-orang hamba-hambanya Allah yang dekat, yang menjadi walinya Allah, para aulia, orang-orang saleh yang mendapatkan kedudukan khusus, kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa lafu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini kita masih diberikan umur yang panjang untuk menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar di minggu yang lalu, di Maulid malam Jumat yang lalu, di kitab Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan dalam kitabnya tentang at-tafakkur, tentang berfikir atas nikmat-nikmat Allah, atas ayat-ayat Allah, atas ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ciptaan yang paling terbesar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbangga, kita bersyukur dijadikan sebagai umatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sungguh kalian adalah umat yang paling terbaik dari sebaik-baiknya umat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita berpikir berapa nikmat yang sudah kita lalaikan, berapa ayat, berapa contoh-contoh di dunia yang sudah kita ghaflah atau kita lalai kepadanya. Karena kenapa? Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, la ibadah katafakur, sungguh tiada ibadah seperti kita berfikir atas nikmat-nikmat Allah. Kita punya nikmat mata, kita punya nikmat hidung, kita punya nikmat telinga, akan tetapi apakah kita bersyukur atasnya? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Sungguh barang siapa yang bersyukur maka aku akan tambah. Kita masalahnya kita sebagai manusia adalah berfikirnya atau bersyukurnya tentang apa? Ekonomi, tentang keuangan. Apabila duit kita banyak, maka kita bersyukur. Nah, ini baru namanya nikmat. Tapi kita enggak bersyukur atas nikmat iman, nikmat sihah wal afiyah, nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat menjadi umat la ilaha illallah. Maka dari itu ini adalah sebaik-baiknya nikmat. Kenapa? Karena nikmat yang sesungguhnya adalah nikmat yang abadi. Kalau kita hidup di dunia cuma 60 tahun, 70 tahun, karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-umur ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati umur tersebut. Maka dari itu kita harus berpikir, orang pintar, orang zaki, orang yang punya pikiran tepat adalah orang yang berpikir gimana entar aku di hari kiamat, gimana nanti aku di hari yang dimana orang-orang pada bingung di hari kiamat tersebut. Kenapa? Karena umur cuma 60 tahun, tapi kiamat selama-lamanya. Hari akhirat abadi, akan tetapi kita memikir tentang dunia. Duit kita nggak ada, kita bingung. Coba kalau kita anak-anak kita nggak sholat, apakah kita bingung? Anak-anak kita lupa sama yang namanya berzikir atau ke masjid, kita nggak bingung. Akan tetapi kalau anak kita mecahin piring, anak kita kurang ajar, kita biasa aja. Tapi kalau udah lupa sama Allah, mereka bingung. Kalau mereka lupa sama Allah, mereka biasa aja. Tapi kalau udah mereka mecahin piring atau apa, mereka baru bingung. Ini salah, pemikiran ini salah. Maka dari itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat yang tafakkur fi makhluqatillah, sebagai umat yang penghambaan sebaik-baik penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, hadza minni wal afu minkum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu bihi ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin
وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم أما بعد. Berkaitan dengan takwa, apakah kita sudah memahami apa yang dimaksudkan oleh takwa? Kita sering mendengar kata takwa, takwa dan takwa. Namun belum tentu dalam pengamalan kesehariannya kita sudah benar-benar melaksanakan dengan semaksimal mungkin serta memahami dengan betul apa yang dimaksudkan dengan takwa. Oleh karena itu, pada suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Wahai Amirul Mukminin, apa itu takwa? Kami sering sekali mendengar Nabi menasihati kami untuk selalu takwa, takwa dan takwa. Namun kami sampai detik ini belum memahaminya dengan betul-betul pemahaman yang sempurna." Jawab Sayyidina Ali bin Abi Thalib singkat, jelas, padat. Apa kata beliau? Ahsin. Takwa itu adalah engkau berbuat ihsan. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah membacakan ayat Al-Quran, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Sebagaimana yang sering kita dengar, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi perbuatan kita, keseharian kita, kita harus sadar bahwa Allah selalu memantau gerak-gerik kita. Jadi dengan begitu kita akan takut untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Engkau harus sadar jika engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah sungguh pandangan Allah, CCTV-nya Allah tidak akan pernah luput dari kita semua. Di kesempatan yang lain Sayyidina Ali juga pernah mengatakan, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa adalah engkau takut kepada Allah al-jalil, yang maha agung, yang maha besar. Wal qana'atu bil qalil. Engkau mempunyai sifat qana'ah, merasa cukup, bersyukur walaupun yang kau miliki sedikit. Di riwayat yang lain, war ridha bil qalil, ridha terhadap yang sedikit. Wal amalu bit tanzil, mengamalkan Al-Quran, at-tanzil yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kemudian kelak. Itulah takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dengan berkumpulnya kita di sini, insyaallah Allah telah mencatat kita sebagai orang-orang yang berbuat ihsan sebagaimana yang dinasihati oleh Sayyidina Ali tadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Saat ini kita masih bisa dikumpulkan dalam perkumpulan yang bawa keberkahan buat kita. Perkumpulan yang mendatangkan ampunan dan rahmat dari Allah untuk kita semuanya. Dan kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah bangun kita dari majelis ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya nikmat yang Allah berikan wajib kita syukuri ya ahbab. Mensyukuri nikmat bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi mensyukuri nikmat adalah menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semua yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, berbagai macam nikmat yang Allah berikan, tugas kita adalah mensyukuri nikmat tersebut.
Sebab jujur ya ahbab, seseorang tidak mungkin bisa melakukan ta'ah kepada Allah tanpa nikmat dari Allah. Bagaimana mungkin kita bisa berkumpul di tempat ini kalau Allah berikan kita sakit? Kalau Allah sabar daripada kita nikmat hidayah, maka perkumpulan kita ini semua bentuk daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Teringat satu kisah bagaimana dahulu satu orang daripada Bani Israel beribadah pada Allah 500 tahun tidak pernah buat maksiat sama sekali. Ya'budullah khamsami'a sana wa lam ya'sillah qat. Enggak pernah buat maksiat sama sekali. Tiap saat dia sujud, tiap saat dia zikir pada Allah, tiap saat ibadah pada Allah. Sehingga nanti diriwayatkan ya ahbab, orang tersebut saat nanti dibangkitkan fi yaumil qiyamah, diserukan oleh Allah, ya abdi udkhulil jannah bi rahmati. Hai hambaku, silahkan masuk surga karena rahmatku, kata Allah. Lalu dia menolak ya ahbab. Dia katakan, la bal bi amali ya Rabb. Saya pengen mencicipi surga karena amal ibadahku. 500 tahun saya ibadah padamu. 500 tahun saya tinggalkan maksiat. Kok ujung-ujungnya masuk surga karena rahmatmu. Lalu kemana ibadahku ya Allah? Allah katakan pada ini hamba, jikalau kau ingin benar-benar masuk surga karena amal ibadahmu, ayo kita timbang ulang. Maka dihitunglah ibadah yang 500 tahun ditimbang dengan satu nikmat penglihatan. Kalau kita merenung ya ahbab, nikmat penglihatan dengan ibadah 500 tahun, kenapa Allah timbangnya dengan nikmat? Sebab Allah ingin menjelaskan kepada kita, engkau tidak mungkin ibadah tanpa nikmat dari Allah. Tidak mungkin bisa melakukan taat tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ahbab, perkumpulan kita ini bentuk nikmat dari Allah untuk kita semuanya. Mari sama-sama kita syukuri ini nikmat. Dengan apa? Mengamalkan ilmu yang kita dapatkan di malam ini. Mengamalkan dan berubah menjadi lebih baik daripada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita. Insya Allah, Allah bimbing kita, Allah berikan taufik hidayah buat kita, dirubah kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di malam ini kita berkumpul di malam yang mulia ini untuk mendengarkan beberapa nasihat ilmu, mengumpulkan beberapa ilmu di malam ini. Untuk apa? Agar kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat-wasiat yang kita dengarkan dari para asatid dan habaib udah banyak. Lakin ana di sini bukan tempatnya ana untuk memberi nasihat, akan tetapi ana ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat kepada seseorang yang bernama Abu Dzar Al-Ghafari. Ketika itu Abu Dzar Al-Ghafari datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat. Kapan? Hina aslam. Ketika beliau masuk ke dalam agama Islam, itu Abu Dzar Al-Ghafari bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, berikan nasihat kepada saya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nasihat yang artinya wasiat. Artinya ini pegang dalam hidup ente, niscaya ente akan selamat dunia dan akhirat. Itu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad bilang, "Ya Abu Dzar, ya Aba Dzar, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu wasiat yang mana maknanya ini sangatlah besar. Kalau kita pegang dalam hidup kita, kita jalani dalam sehari-hari kita, niscaya kita akan selamat dari dunia dan akhirat. Dunia kita berhasil, akhirat kita berhasil. Apa itu? Kata Nabi yang pertama, ya Abu Dzar, ittaqillaha haitsuma kunta. Taatilah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Fi sirrin wa alaniyah. Di dalam kehidupan sehari-harimu, di dalam kehidupanmu bersama orang-orang, atau di dalam kesendirianmu. Karena kebanyakan orang di depan orang, Masya Allah, di belakang Allah. Akan tetapi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa huwal alimul khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka dari itu,
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendirian, di dalam keramaian. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adrak, tahu bahwasanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah mudah. Maka ia bilang apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Terkadang itu kita ini suka terjerumus ke dalam maksiat. Akan tetapi ada cara atau jurus untuk menghapus maksiat. Apa itu? Atbi'is sayyi'atal hasanah. Dengan cara menghapus dosa kita dengan cara apa? Dengan cara memasukkan amal baik agar supaya ragib wa atid, mencatat amal baik kita. Amal buruk itu tertutup dengan apa? Dengan riwayat kebaikan kita. Track record kita yang buruk diganti dengan track record tertutup, terkubur dengan track record kita yang baik. Ini yang kedua. Yang ketiga apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan hiduplah bersama orang lain, hiduplah dengan orang-orang di sekitarmu dengan akhlak yang baik, dengan etika yang baik. Banyak orang yang bingung, apa ini akhlak yang baik, apa itu etika yang baik? Itu ulama mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu mengatakan, apa? Ente pengen hidup tenang, enak, gimana caranya? Antu'amilan nas kama turidu antu'amal. Dengan memperlakukan orang lain sebagaimana ente pengen diperlakukan. Ini yang dinamakan akhlak hasan. Kita pengen dibaikin sama orang, diomongin yang baik, dipuji sama orang, kita puji orang lain. Kita pengen orang lain selalu berbaik sangka kepada kita, kita berbaik sangka sama orang lain. Begitu yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam fil akhlaq al-mahmudah. Maka dari itu, ini sekali lagi saya ulangi, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar ketika Abu Dzar mau meminta wasiat dari Nabi Muhammad. Apa itu kata Nabi Muhammad? Ya Abu Dzar, ya Aba Dzar, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini walillahi durrul ga'il. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampunkan dosa kita dan mengangkat segala bala. Walillahi durrul ga'il. Ya Rabbi hayyi' lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal 'uzma lana sanada wa la tukilna ila tadbiri anfusina fal 'abdu ya'jizu an islahi ma fasada. Antal alim, antal alim, antal alim, antal alimu, antal alimu. وقد وجهت يا أملي أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك يدا سائلا وجها سائلا ويدا والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipilih oleh Allah bisa sama-sama hadir, berkumpul, berzikir, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barusan tadi disampaikan oleh para ulama kita, para asatidzah, tentang bagaimana kita ini supaya tetap insya Allah istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ada satu perkataan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, la tasubbanna iblis, jangan kamu mencaci maki iblis fil alaniyah, ketika diterang-terangan. Artinya ketika di hadapan orang banyak, iblis itu jahanam, iblis itu menyesatkan, iblis itu selalu menggoda. Kemudian kata Imam Ali bin Abi Thalib, wa anta sadiquhu fisir, akan tetapi kalau seandainya dalam keadaan tidak ada orang, kamu adalah temannya setan, kamu adalah temannya iblis, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Maka oleh sebab itu takwa senantiasa, selalu, baik ada orang maupun tidak. Alhamdulillah kita sudah keluar dari Ramadan sebagaimana Al-Habib Jindan
beliau menyampaikan kepada kita minal aidin, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar Ramadan tidak kembali kepada Allah, malah dalam posisi keadaan kita sebelum Ramadan yang selalu melanggar apa yang telah menjadi perintah Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu amalan, ini amalan di dalam kitab Al-Faraj Ba'da Syiddah yang ditulis oleh Al-Imam Ibni Abi Dunya. Di sini dua orang ulama yang sangat terkenal, salah satunya adalah cicit baginda Nabi Muhammad, Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain. Imam Ali Zainal Abidin ketika itu sholat di Masjidil Haram. Kemudian ketika itu posisi dilihat oleh Al-Imam Tawus bin Kaisan Al-Yamani. Imam Tawus satu zaman dengan Imam Ali Zainal Abidin dari kalangan tabi'in. Ketika datang ke masjid, Imam Tawus bin Kaisan Al-Yamani melihat Imam Ali Zainal Abidin. Beliau termasuk orang yang sangat luar biasa, yang ibadahnya setiap hari, sehari semalam itu 1000 rakaat. Akhirnya ketika itu Imam Tawus mengatakan, ini kesempatan saya. Saya ingin cari tahu amalan apa yang dibaca oleh Imam Ali Zainal Abidin ketika di sholat. Hening ketika itu, tidak ada suara motor, apa suara-suara di luar, tidak ada. Akhirnya ketika itu Imam Ali Zainal Abidin sholat. Kata Imam Tawus bin Kaisan Al-Yamani dalam kitab ini, فَأَصْغَيْتُ بِسَمْعِي إِلَيْهِ. Aku fokuskan pendengaranku kepada Imam Ali Zainal Abidin. Fasami'tuhu yaqul, dan aku mendengar Imam Ali Zainal Abidin berucap ketika di sujudnya, di malam tahajudnya beliau. Apa kata Imam Ali? Ubaiduka bifinaik, miskinuka bifinaik, faqiruka bifinaik, sa'iluka bifinaik. 4 doa ini dibaca oleh Imam Ali Zainal Abidin. Kata Imam Tawus bin Kaisan Al-Yamani, fahafidtuhunna fama da'utu bihinna fi karbin illa furrija anni. Kata Imam Tawus, saya langsung hafal doa itu, dan tidaklah saya berdoa dengan doa tersebut ketika saya memiliki satu kesulitan kecuali kesulitanku dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini, ubaiduka bifinaik, hambamu yang kecil ini di halamanmu ya Allah. Miskinuka bifinaik, hambamu yang miskin ini di halamanmu. Faqiruka bifinaik, hambamu yang fakir ini di halamanmu. Sa'iluka bifinaik, hambamu yang meminta pertolongan di halamanmu. Maka doa ini yang selalu dibaca oleh Imam Ali Zainal Abidin dan diamalkan oleh Imam Tawus setiap kali ada kesulitan, kecuali kesulitannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seringkali diulang-ulang terus beberapa kali oleh Al-Habib Umar, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam ta'limnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari para asatidzah kita bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا وحبيبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطه المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Allah Subhanahu wa taala tidak memandang ke bentuk gambaran zahir-zahir kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hambanya ke hatinya dan memandang juga ke amalannya. Oleh karena itu kata para salihin, rajulun min ahli al-hal ma'allah Subhanahu wa ta'ala fi mi'atin min ahli al-ma'siyah anfa'u min rajulin min mi'ati rajulin min ahli al-maqal ma'a rajulin min ahli al-ma'siyah. Satu orang dari ahli sir, ahli hal, itu lebih manfaat bersama 100 orang dari ahli maksiat
lebih manfaat daripada 100 orang dari ahli makal, ahli bicara yang tidak memiliki hati, tidak memiliki sir bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih manfaat daripada 100 orang dari ahli bicara bersama 1 orang dari ahli maksiatnya. Oleh karena itu, ketika kita melihat ahli gulub, ahli sir, ahli silah, sambung bersama Allah Subhanahu wa taala, ketika datang di satu tempat, tempat ini hidup dengan berkat sambungan atau hubungan mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Yuhyuna kulla ardin yanziluna biha ka'annahum li biladillahi amtaru. Mereka menghidup setiap tempat diturunin, mereka seperti hujan ketika datang di tanah, menghidupkan tanah. Ini adalah ahli gulub, ahli sir bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita kumpul bersama ahli gulub, bersama ahli sir, bersama ahli hal, bersama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ambil manfaat dari mereka, semoga kita tidak keluar dari tempat yang penuh sir, yang penuh rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala kabul hajat kita. Allah Subhanahu wa taala melunaskan hutang kita semua. Semua hajat-hajat kita yang diharap oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kabulkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Habib, belum pernah Habib. Apa aja boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dikumpulin di sini di tempat yang paling mulia, di tempat di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca maulidnya, Maulid Ad-Diya Ulami. Subhanallah. Minta maaf sebelumnya kalau agak putus-putus. Jadi kita sudah dengar tadi Maulid Ad-Diya Ulami, salah satu yang mau Al-Fagir kutip, la yasma'una bi dzikri Tahal Mustafa illa bihin ta'ashu wa adhaba rana. Tapi ini untuk Al-Fagir sendiri, bait syair ini Masya Allah tabarakallah, dia mempunyai arti yang dalam. Begitu mereka mendengar, tidaklah mereka mendengar kalimat atau nama Taha Al-Mustafa, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilang semua gundah hatinya, hilang semua bangkit semangatnya mereka, lalu gundah hatinya hilang. Coba kita boleh renungin di sini, kita baca maulidnya setiap malam Jumat di tempat yang mulia, dikasih artinya lagi sama Habib Jindan. Bukunya ada, atau yang punya aplikasi-aplikasi tinggal dilihat artinya. Kita renungin tuh masing-masing, lihat apa nggak kurang Nabi diutus menjadi nabinya kita menjadi umatnya. Kalau ada yang masih galau, masih gundah, sering-sering baca salawat, sering-sering ingat Nabi, sering-sering nangis karena Nabi. Karena Nabi mencintai umatnya lebih dari Nabi mencintai dirinya sendiri. Sampai mau meninggal pun masih diingatkan, ummati, 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 kef. Ayo, buat bapak-bapak sekalian yang hadir maupun yang nonton di rumah, yang lagi streaming, coba dipahamin lagi, coba direnungkan lagi. Nabi Muhammad nggak ada kurang-kurangnya sama kita, tapi betapa kita kurangnya sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita masih anak-anak muda suka galau, bapak-bapaknya juga kadang-kadang ada juga galaunya. Ya Allah, di rumah dikasih makan apa, kadang pulang bawa rezeki, kadang juga enggak. Coba, ini yang galau-galau, ini yang suka gundah hatinya, ingat Nabi Muhammad SAW. Baca sholawat tiap hari, jangan diputus. Walaupun sholawat-sholawat yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
itu didawamkan setiap hari. Jangan sampai lupa sama Nabi. Gitu. Kalau kita masih dengar nama Nabi, nggak bangkit semangat kita, nggak hilang gundah dalam hati kita, berarti ada yang salah dalam diri kita. Jadi sekali lagi kita baca maulidnya, jangan sampai kita hanya baca tapi nggak tahu makna artinya dan maknanya. Kita baca maulid nabinya, hadiah ulami sudah ada artinya dari Habib Jindan, sudah difasilitasi tempatnya, datang, pulang, ingat Nabi, jangan sampai lupa. Insya Allah kita semua diberi taufik wal hidayah. Insya Allah nggak lupa lagi sama Nabi, insya Allah. Taib Habib, jazakumullah khair atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la yuhmad ala makruhin siwa. Kita memuji kepada Allah dan cuman Allah aja, walaupun ada hal yang menurut kita itu kurang berkenan buat kita, tapi kita diajarin syukur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin kaum muslimin mendapatkan berita duka yang besar. Seorang ulama meninggal, Al-Habib Al-Munsib, Al-Habib Syekh Al-Habsyi bin Abdullah. Seorang yang besar. Tadi Pak Rektor cerita tentang meninggalnya orang tua beliau, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika meninggal orang-orang yang semacam ini, saya teringat dulu tuh pernah dengar kisah di Masjid Jami' Tarim. Habis ada orang besar meninggal, ada hari Jumat, pas orang bubar sholat, ada yang teriak di depan masjid. Teriak, ya radad dhaleh, bilang begitu. Teriak kenceng banget. Kayak punya barang yang hilang. Dia teriak, mana yang ngembaliin barangan yang hilang? Gak ada yang nyaut. Jumat berikutnya teriak lagi. Gak ada juga yang nyaut. Jumat ketiga ketika dia teriak, datang satu orang, khalas. Yang hilang udah ada lagi sekarang. Apa maksudnya? Ini ulama meninggal, siapa yang mau menggantikan dia? Ini pertanyaan buat kita semua. Siapapun yang hadir di tempat-tempat yang baik, ketika datang hal yang semacam ini, Allah bilang dalam Al-Quran, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithlaha. Kalau Allah cerita tentang ayat nasikh dan mansukh, ya, kalau ada ayat yang dihilangkan apa bacaannya, apa hukumannya, Allah pasti ganti dengan yang sama atau dengan yang lebih baik lagi. Ini para ulama banyak juga yang mengatakan kejadian yang semacam ini nih, meninggalnya ulama, insya Allah Allah bakal datengin orang yang sama atau yang lebih baik dari beliau. Namun masalahnya siapa orang itu? Kalau pejabat belum beres, orang udah berebut. Tapi ini nih, jabatan yang kursinya banyak, tidak ada yang ngerebut. Setiap kita kalau mau kursi satu-satu ada, disiapin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, kita hadir majelis sudah puluhan tahun. Kapan kita mau mencicipi kedudukan kedekatan pada Allah subhanahu wa ta'ala? Cukup lisan kita, cukup tangan kita. Tadi Sayyid Abu Bakar cerita tentang itu, wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah. Ayo kita dengar kayak begini, meninggal Habib Syekh. Siapa yang mau gantiin? Orang yang besar, orang yang agung. Yang Al-Habib Abu Bakar masyhur bikin rahimahullah nulisin qasidah. Ketika melihat bagaimana beliau mau cium Hajarul Aswad, itu mataf, tempat tawaf di stop semua untuk beliau mencium Hajarul Aswad. Sampai kata Habib Bakar, melihat kamu ini mengingatkan saya tentang Ali Zainal Abidin, yang tempat tawaf orang berhenti untuk kamu cium Hajarul Aswad. Maqam yang tinggi.
Jangan kita sibuk dengan yang lain. Ayo, mudah-mudahan di majelis ini kita menjadi orang-orang yang siap untuk menjenjang langkah di tempat-tempat tersebut. Ya Rab, berkat guru-guru kita, berkat rijal sanadnya mereka semua sampai ke Rasulullah, mudah-mudahan kita dapatkan hal ini dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wal afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat yang Allah muliakan, di sebuah tempat yang keramat, yang dipimpin oleh Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, madanallahu bituli hayatihi wa barakatihi fid din wa akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga jamaah Al-Fakhir ya, mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita semua berkumpul di tempat ini, bangkitnya kita dari tempat ini diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita berada di pertengahan bulan Syawal dan sudah hampir habis akhir daripada bulan Syawal. Kemarin kita di bulan Ramadan, kita tidak tinggal daripada yang namanya salat witir, qiyamul lail, yang senantiasa kurang lebih 30 hari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau adalah salat witir. Tetapi masuk di bulan Syawal kita hilang witirnya. Baca Qur'annya sudah hilang. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Katanya sudah menang. Sudah Idul Fitri. Tetapi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput matanya daripada Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang awam yang selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berada di dalam naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan Ramadan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Senantiasa berdoa kepada Allah bukan hanya di lisan, tapi masuk dalam hati dan jiwanya. Apa kalimatnya? Rabbana la tu'zi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau cenderungkan kami ke dalam kemaksiatan ketika hidayah telah datang kepada kami. Ramadan adalah bulan yang diberikan untuk umatnya Rasulullah. Ramadan Allah berikan kepada kita hadiah yang besar, bahkan lebih mahal daripada yang ada di muka bumi ini. Rumah Anda mewah, mobil Anda mewah, dunia mewah, apapun mewah, tidak ada harganya dengan Ramadan. Ramadan mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada penilaian yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan Allah berikan kepada kita. Apakah kita bisa menikmati Ramadan? Apakah hidayah tersebut Allah jadikan kepada kita sehingga setelah Ramadan kita lebih baik lagi? Setelah Ramadan kita lebih mendapatkan nikmat daripada Allah untuk beribadah. Setelah Ramadan, Allah jadikan pandangan kita untuk dengan memandang orang-orang yang alim, orang yang soleh, memandang Al-Quran, memandang daripada pandangan yang baik. Kuping kita, telinga kita digunakan untuk apa? Untuk mendengarkan daripada kajian-kajian agama. Untuk apa lagi? Mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Hati kita selalu cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ada dalam diri kita. Tadi Masya Allah, ittaqillah haitsu ma kunta wa bisayatil hasanata amuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berbuat baiklah kita kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ini adalah hambanya Allah. Ini baru dikatakan manusia yang dekat dengan Allah. Ini baru dikatakan manusia yang mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita di tempat ini setelah bulan Ramadan, jadikanlah diri kita lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Kita bukan hamba Ramadan,
tetapi kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala dan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan hati kita ini selalu mengikhlaskan kepada apapun, menerima apapun atas pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada sebuah cerita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi atau di kota Madinah, Rasulullah bersabda, apa kalimatnya? Aku kasih tahu oleh kamu bahwasanya akan datang sebentar lagi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian orang Ansor masuk ke dalam tersebut, ke dalam masjid tersebut atau Masjid Nabawi. Esok harinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata lagi, bersabda, aku kasih tahu oleh kamu bahwasanya yang akan datang lagi adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sama, masuk setelah mengambil wudu dan jenggotnya masih basah. Dan pemuda daripada ini melihat daripada sekelilingnya, oh ternyata ini adalah yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin. Dia adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ketiganya pun sama, orang yang sama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As mengikutinya dan berharap akan minta izin untuk tinggal di rumahnya dan bahkan berbohong, aku sedang ribut dengan orang tuaku, izinkanlah aku untuk menginap di rumahmu. Malam pertama dia berada di rumah tersebut, apa yang terjadi? Orang Ansor ini tidak beribadah kepada Allah di malam harinya, melainkan dia hanya tidur dan terbangun, dan terbangunnya dia hanya berzikir sebentar, dia tidur lagi, nggak sampai 5 menit. Malam keduanya tidak ada tahajud di dalamnya, dia tidur sampai pagi, sholat subuh dan selesai. Malam ketiganya dia hanya sholat tahajud 2 rakaat, selesai, nggak ada kerjaan yang lain, seperti biasa aja amalannya. Hari ketiganya Abdullah bin Amr bin As berkata kepada sahabat Ansar tersebut, aku kasih tahu oleh kamu, kamu disebut oleh Rasulullah adalah penghuni surganya Allah. Aku berbohong kepada kamu, aku minta maaf kepadamu. Aku tidak punya masalah dengan orang tuaku, tapi aku ingin bertanya, apa amalan yang kamu milikin? Wahai Abdullah bin Amr, aku tidak mempunyai amalan apapun, kecuali ketika aku setiap mau tidur, aku memaafkan semua orang yang punya masalah denganku. Aku mengikhlaskan pembagian Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun. Mau kakak saya kaya, mau adik saya kaya, mau orang tua saya kaya raya, mau tetangga saya kaya raya, mau dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, siapapun mereka, aku ikhlaskan semua pembagian Allah Subhanahu wa taala dan aku rela atas pembagian daripada Allah yang tentukan. Ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur atas nikmat dari Allah. Dan yakin wa ma asaba min musibatin illa biidznillah, semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada manusia yang seperti ini, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Faman afa wa aslah fajruhu ala Allah. Ini orang ketika dia memaafkan siapapun dan dia tidak pernah syirik dengan siapapun, dia tidak hasud dan dengki kepada siapapun, dan dia memaafkan semua orang, hatta orang itu zalimin orang tersebut. Apa kata Allah? Allah kasih balasan yang tertinggi. Allah kasih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo, jadi manusia, ikhlaskan atas semua pemberian Allah. Innallaha 'inda zanni li'abdi, Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di tempat ini Allah berikan keberkahan, Allah angkat derajat kita, Allah jadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Adfatu ghadabaka billah ilaha illallah wa sajlatu ridhaka billah ilaha illallah wa saddaitu hawaiji minka billah ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir datang daripada Malaysia, baru saja sampai. Hanya sekadar
ingin mengambil istifadah daripada majlis para habaib, para kiai dan guru-guru kita yang dimuliakan, dan khusus dimuliakan kepada guru kita Al-Habib Jindan dan para habaib yang lain, dan juga para asatizah dan para kiai. Adapun tidaklah Al-Fakir ingin memanjangkan, melainkan alhamdulillah kita semua telah sebulan di dalam madrasah Ramadan, dan sekarang kita telah pun di hari yang ke-20-an Syawal, berarti telah pun kita berhari raya. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang telah lulus ujian, tergolong di dalam orang-orang yang dijanjikan Allah mendapat syurga tanpa hisab. Dan mudah-mudahan kehadiran kita, kumpulnya kita di dalam majlis ini mendapat keampunan dan rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat kita semua Allah kabulkan sebagaimana yang telah dijanjikan di dalam majlis yang seperti ini. Apa saja hajat yang kita hajatkan pasti Allah kabulkan. Apa saja yang kita minta semuanya didoakan dan diaminkan oleh para malaikat, dan mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang yang qabul. Taqabbalallahu minna wa minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan juga hidayah untuk melanjutkan daripada kajian-kajian kita, baik kajian di malam Jumat seperti ini ataupun daripada perkumpulan kita bersama orang-orang saleh. Perkumpulan bersama orang-orang saleh itu adalah nikmat karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab orang kalau udah duduk dengan orang saleh, dia bukan hanya belajar ilmu, tetapi juga dia melihat ilmu yang diamalkan. Tetapi juga dia mendapatkan ilmu yang bersanad kepada orang soleh tersebut. Mendapatkan bukan hanya duduk itu keberuntungan, melihatnya dari jauh pun sudah mendapatkan keberuntungan daripada keberuntungan berkumpul bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan tersebut dan tidak diharamkan karunia yang besar tersebut. Sebab orang-orang soleh mereka kalau telah meninggal dunia, itu orang pada sedih. Ada yang menangis, ada yang bersedih. Tetapi kapan sedihnya? Pas mereka meninggal. Tetapi pada saat mereka hidup, orang soleh tersebut, mereka enggak kenal sama itu orang soleh. Mereka enggak berciri-ciri sebagaimana ciri-ciri orang soleh tersebut. Enggak mengambil akhlak orang soleh tersebut. Pernah ketemu? Pernah. Tetapi enggak ada bekas yang disisakan dari orang soleh tersebut ke dalam dirinya. Bekas apa? Orang kalau duduk sama orang itu ada bekas. Ente duduk sama orang soleh, bekas dari orang soleh paling enggak ada yang nempel kepada ente. Tetapi ini enggak mempunyai bekas apapun, sungguh sial orang tersebut. Maka kita patutnya kita mengharuskan diri kita untuk apa? Untuk selalu pada saat kita melihat orang soleh, kita ambil manfaat. Kita duduk bersama orang soleh, keluar ambil manfaat. Manfaat bukan harus mencatat ilmu orang soleh tersebut, tetapi manfaat dengan apa? Pulang ke rumah ada perubahan, walaupun hanya 1%, walaupun belum ada perubahan, tapi udah ada niat untuk apa? Untuk melangsungkan perubahan di dalam dirinya. Kenapa? Karena melihat fulan orang soleh, karena melihat Habib fulan. Ini baru orang tersebut adalah orang yang menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan orang-orang tersebut adalah golongan orang-orang yang beruntung. Kenapa? Sebab mereka mempunyai kemiripan dan juga mensifati sifat orang soleh tersebut yang mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya al-mar'u ma'aman ahab yuhsyarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahab. Seseorang di hari kiamat dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kita cinta dengan orang soleh, kita dikumpulkan bersama mereka. Tetapi bukti cinta kita adalah dengan kita menciri-cirikan diri kita dengan ciri-ciri mereka. Dengan diri kita mirip dengan diri mereka. In lam takunu mithlahum fatashabbahu innat tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita enggak bisa kayak mereka, enggak bisa jadi seperti orang soleh, paling enggak kita mirip-miripin diri kita seperti mereka.
Kita ciri-cirikan diri kita walaupun hanya 1%, walaupun hanya 10%, paling nggak ada perubahan di dalam diri kita. Man tasyabbah bihim bakhtuh walau kan hudun, tadi dikatakan di qasidah. Sungguh beruntung orang yang mempunyai kemiripan seperti mereka, walaupun orang tersebut bukan kayak mereka, walaupun derajatnya jauh di bawah mereka, tetapi ada kemiripan, maka sungguh beruntung orang-orang tersebut. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang soleh, dan Allah Ta'ala tidak haramkan kepada kita keberkahan, kebaikan di majelis ini atau di majelis apapun, dan diberikan husnudzon kepada sesama muslim, baik soleh ataupun tidak soleh, tetapi mendapatkan kebaikan husnudzon tersebut. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi al-karim wa mannihi al-azim. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya yang luas dan juga karunia-Nya yang agung. Alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majma' al-mubarak wa fi hadzal majlis al-mubarak wastama'na wa iyyakum ila as-salah was-salam 'ala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa siratihi al-'atirah. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis yang diberkahi ini dan memperdengarkan kepada kita solawat, lantunan, solawat, pujian kepada Nabi besar Muhammad, dan memperdengarkan kepada kita sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-da'i al-awwal lana ila hadhihi al-majalis al-'azimah wa hadhihi al-amakin al-tahirah. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dai yang pertama yang mengajak kami ke dalam kepada majlis-majlis dan perkumpulan seperti ini. Wa ma istama'nahu min kalam habaibna wal ikhwan alladhina takallamu min hadhihi al-wa'd wal irshad wa ma atlaqa Allah subhanahu wa ta'ala lisanuhum bih innama huwa yad'una lima yuhyi qulubana. Dan apa yang telah kita dengar dari pidato-pidato saudara-saudara kita, itu semua adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita menghidupkan hati kita. Yaqulu Allah Subhanahu wa taala mukhatiban lana ma'syara ahli al-iman ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Allah Subhanahu wa taala memanggil kami orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya jikalau kalian dipanggil agar dihidupkan hati kalian." Wa mastama'nahu min kalam al-ikhwan, hadha ma amarana Allah Subhanahu wa taala bih ala lisan rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa أمثال هذه المواعظ لا بد أن تحيي قلوبنا ولا بد من الإنسان أن يخرج منها بفائدة عظيمة كبيرة في قلبه وفي معاملته وفي واقعه. Dan pidato-pidato yang tadi kita dengar, haruslah pidato-pidato tersebut menghidupkan hati kita dan memberikan kita faedah di dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan kita dan juga muamalah kita, cara bergaul kita. Pidato tersebut membekas di dalam amal-amal sehari-hari kita. وقال الله في الآية الأخرى أيضا مخاطبا لنا معشر أهل الإيمان فيما نستمع إليه من الوعظ سواء كان من القرآن الكريم أو سواء كان من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو كان من كلام العلماء والصالحين. يقول الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an untuk kami semua orang-orang yang beriman, dan sungguh jikalau mereka mengamalkan apa yang mereka dengar, sungguh hal tersebut akan mengkokohkan diri mereka dan menjadi hal yang baik untuk diri mereka. Wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala lana taraktu fiikum wa'idhan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya,
aku meninggalkan untuk kalian dua pemberi mau'izah hasanah. أولهما ناطق والآخر صامت. Yang pertama berbicara dan yang satu lagi diam. فالأول الناطق هو كلام الله سبحانه وتعالى أعظم ما يتعظ به الإنسان ويتذكر. Yang berbicara, yang bisa didengar itu apa? Kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang kita baca. Ada ya, dan itu adalah hal yang paling mulia yang bisa kita baca, yang bisa kita dengar. وأما الصامت فهو الموت. Adapun mau'izah yang diam, yang tiada suaranya, apa itu? Itu adalah kematian. وكفى بالموت واعظا. Dan sungguh meninggal itu, kematian sudah cukup sebagai pemberi pelajaran. فعندما يستمع الإنسان إلى أمثال هذه المواعظ ويجلس في أمثال هذه المجالس لا بد أن يفتش في حاله وفي نفسه وفي قلبه، هل استفاد؟ هل تذكر؟ هل اتعظ؟ هل دمعت عينه بشيء من هذه المواعظ؟ هل هو ينوي ما بعد هذه المجالس أن يجدد إيمانه مع الله، يجدد أخلاقه، يجدد سلوكه، يجدد حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka hendaklah orang yang mendengar pelajaran ini mengambil pelajaran tersebut dan menerapkannya pada kesehariannya, dan juga menintrospeksi dirinya. Apakah dari yang kita dengar terdapat perubahan pada akhlak kita? Apakah terdapat perubahan pada budi pekerti kita? Apakah air mata kita di saat mendengar hal-hal ini berlinang? Apakah kita di saat mendengar hal ini hati kita makin luluh, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? ودائما ما نسمع من كلام شيخنا وسيدنا ومولانا الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله ورعاه ومتع الله سبحانه وتعالى الجميع والأمة بطول حياته إن شاء الله تعالى. Dan selalu kita dengar perkataan Al-Habib Umar bin Hafidh yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. يروي لنا قصة من القصص المؤثرة العظيمة الذي ممكن للإنسان أن يستفيد منها. Ia menceritakan kepada kami, sering menceritakan kepada kami cerita yang agung, yang mulia, yang mana siapapun bisa mengambil pelajaran dari cerita tersebut. نسمع دائما هذه القصة عن الإمام الحسن بن صالح البحر الجفري أحد علماء وأكابر وادي حضرموت المبارك. Yaitu cerita dari kisah Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar di Hadramut sana, salah satu ulama yang besar, salah satu orang besar di Hadramut sana. كان في زمانه وفي نفس المدينة الذي هو فيها رجل مشهور بالمعاصي والمخالفات وتعاطي الربا والفساد وغيرها من هذه الأمور. Dahulu di kotanya terdapat satu orang yang terkenal dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang keji, terkenal dengan maksiat, dengan hal-hal yang buruk dan lain-lainnya. وقد كان الناس يعرفون هذا الرجل أنه متجاهر بالمعاصي وأنه رجل فاسدا، ولكن عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته جاءت لهذا الرجل بهذه العناية وهذه الرعاية. Dan orang-orang semua mengetahui bahwa orang ini orang yang gak benar, orang yang tidak dekat kepada Allah, akan tetapi datang kepadanya penjagaan Allah dan juga Allah memilihnya. فقد كان يبحث عن بعض الإخوة لكي معه شغل معه أو شيء من الأعمال معه، فسأل عن هذا الرجل فقالوا له إنه موجود الآن في مجلس الحسن بن صالح البحر، اذهب إليه سوف تجده هناك. Suatu hari orang itu memiliki pekerjaan dan bisnis dengan seseorang. Ketika datang ia ke kampung temannya ini yang memiliki bisnis dengannya, dikatakan orang yang kau inginkan sedang hadir majelisnya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. فذهب إليه ولم يكن له مقصد التذكير ولا العلم ولا المجلس ولا أي شيء من هذه الأمور. Akhirnya orang itu menuju majelis Habib Hasan bin Saleh tanpa menginginkan dan memaksud pelajaran. Dia nggak ingin apapun, yang ia inginkan apa? Mendatangi teman bisnisnya. فجاء وحضر المجلس وجلس في مجلس هذا الإمام العظيم الذي تصب عليه رحمات الله وعطايا الله وأسرار الله وأنوار الله سبحانه وتعالى ومثلها كثير من هذه المجالس. Akhirnya dia pun memasuki
majelisnya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, majelis yang dipenuhi dengan wibawa dan juga keagungan, majelis yang mana di majelis tersebut Allah limpahkan kasih sayang, anugerah dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala. فبعد انتهاء المجلس ذهب الناس كل إلى بيته وكل إلى مكانه وأخذ صاحبه هذا ومشى معه. Setelah majelis tersebut selesai, semua orang pulang ke rumahnya, ia menjumpai temannya yang ia inginkan di majelis tersebut dan dia berjalan dengan temannya itu. ولكن في اليوم الثاني فإذا بهذا الرجل تتغير أحواله وتغير معاملاته وتتغير سلوكياته ويتغير من حال أسوأ إلى حال أحسن وأفضل. Setelah ia pergi dari majelis tersebut dan menyelesaikan urusannya dengan temannya, di hari kedua akhlaknya berubah, cara ia bergaul berubah, kedekatannya dengan Allah berubah. وكان الناس ما يعتادونه في المسجد يصلي مع الناس، ولكن في اليوم الثاني وجدوا هذا الرجل منذ صلاة الفجر وهو في الصف الأول. Orang ini biasanya jarang sholat di masjid, tapi di hari kedua setelah ia menghadiri majelis Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar itu, di waktu subuh orang tersebut datang tepat waktu di masjid, duduk di depan. فكان يسابق الناس في الصلوات الخمس في الصف الأول وفي الجماعة وفي المسجد. Dan begitulah orang tersebut akhirnya selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf pertama di dalam masjid, di dalam sholat 5 waktu. والناس ينظرون إلى هذا الرجل ويتعجبون ما الذي غير حاله، ما الذي غير سلوكه، ما الذي غير إقباله على الله سبحانه وتعالى. كان ما يعهد له أن يصلي في المسجد، فضلا عن أن يكون في الصف الأول، فضلا عن أن يكون من أول الناس في هذا المسجد وفي بيت الله سبحانه وتعالى. Maka orang-orang kampung tersebut heran, ada apa dengan orang ini? Dulu sebelumnya orang ini nggak pernah ke masjid, jarang dia sholat. Orang ini dulu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sekarang orang tersebut keadaannya berubah secara drastis. Sekarang dia sholat di paling depan, dia menghadap kepada Allah dengan keseluruhannya. Ada apa yang terjadi dengan orang ini? ثم جاءت الجمعة وإذا بالناس ينظرون إلى هذا الرجل موجود في الجمعة تحت المنبر مباشرة، تحت الخطيب مباشرة على طول. ما كانوا يعهدون هذا الرجل أن يكون في الجمعة أو في الجماعات، ولكن شوف سبحان الله سبحانه وتعالى، آثار من آثار مجلس واحد تأثر وغير حاله. Dan ketika datang hari Jumat, orang-orang mendapati orang ini berada di depan, di shaf pertama di depan mimbar, khotib khutbah, dan orang ini di depannya mendengarkan khotib yang khutbah. Mereka semuanya melihat orang ini dan bingung apa yang terjadi dengan orang ini. Padahal cuman 1 kali duduk di hadapan Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. وإذا بهذا الرجل يذهب إلى الناس الذي كان يتعامل معهم، وهذا يعطيه حقه وهذا يعطيه مظلمته ويرد المظالم إلى أهله، وهذا يطلب منه المسامحة وهذا يطلب منه العفو، وكان كثير التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. Akhirnya orang ini keadaannya berubah dan dia pun mendatangi rekan-rekan bisnisnya dan ia kembalikan hal-hal yang dia ambil secara zalim. Utang-utangnya dibayar dan orang tersebut meminta maaf kepada orang-orang yang ia sakiti, yang ia memiliki kesalahan dengan orang-orang tersebut. وبعد أيام قليلة جاءته شيء من الأمراض، الحمى، واشتدت عليه الحمى الشديدة حتى كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفارق الحياة. Dan setelah beberapa hari yang sedikit, ia melewati hari-hari sedikit tersebut dengan keadaannya yang luar biasa ini, ia pun kena sakit yang mana di penyakit tersebut ia meninggal dan dia meninggalkan dunia dengan mengatakan la ilaha illallah. والناس يتعجبون من هذا الرجل كيف الله سبحانه وتعالى هيأ له الأسباب حتى كان آخر كلامه من الدنيا هذه الكلمة العظيمة الذي قال فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. Dan orang-orang pun heran, bagaimana bisa orang ini keadaannya berubah secara drastis sampai
kalimat terakhir yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang agung yang mulia ini, yang mana Nabi besar Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mana akhir perkataannya yang keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah, orang tersebut masuk ke dalam surga. قال سيدي الحبيب عمر بن حفيظ في هذا الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة مع السابقين الأولين، وليس دخل الجنة مع الأواخر، كان مع السابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان. Kata Al-Habib Umar bin Hafidh, barang siapa yang mana kalimat terakhir yang terucap darinya sebelum kematian adalah la ilaha illallah, orang tersebut bukan hanya masuk surga saja, tapi dia masuk surga bersama orang-orang yang terdahulu, bersama orang-orang yang mulia di sisi Allah, bersama kaum muhajirin dan ansor. فذهب بعض الناس إلى الإمام الحسن بن صالح البحر يحكي له قصة هذا الرجل وكيف تغير حاله إلى الأحسن وإلى الأفضل، فقال الحبيب حسن: هذا حضر مجلس معنا، يعني هذه آثار مجلس من مجالس هؤلاء الرجال الكبار العظام. Maka sampailah cerita orang ini ke telinga Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Maka Habib Hasan bin Saleh bilang, orang ini telah menghadiri majlis daripada majlis-majlis kami. Artinya apa? Majlis-majlis kami membuat orang tersebut berubah sampai akhirnya dia tidak keluar dari dunia kecuali dengan mengatakan la ilaha illallah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس العظيمة، وأن يغير الله سبحانه وتعالى أحوالنا وأعمالنا وسلوكياتنا إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أحسن، وأن يقربنا إليه أفضل ما تقرب إليه عباده الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. العفو. الحمد لله. Salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh para guru-guru kita, para asatidzah, para ulama, para masyayikh. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Ada Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib, dari keturunan para ulama, para aulia, para salihin. Beliau hadir tengah-tengah kita, dan beliau sudah biasa datang ke Indonesia ini di dalam rangka berdakwah. Baru kemarin 2 hari yang lalu beliau datang, dan hari ini beliau hadir tengah-tengah kita. Beliau datang dari kota ilmu, dari kota Tarim, dari negerinya para aulia, dari negeri yang penuh keberkahan. Wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'adhibu ta'aba. Hingga beliau bilang bahwasanya min ali rasulillahi aktsaruhum wa al abi fadlinil akhyar wal khutaba. Al-Imam Abdullah bin Husain Balfaqih, beliau bilang, saya kehilangan dengan wafatnya para orang-orang besar, orang-orang mulia, yang mana mereka, kenapa mereka mulia? Mereka mulia sebab satu, ma faragaz dzikratu lil umr wal kutuba, seumur hidupnya enggak pernah berpisah dari zikir, seumur hidupnya enggak pernah berpisah dari kitab, enggak pernah berpisah dari ilmu berikut penyampaiannya dan dakwahnya dan pengamalannya, enggak pernah berpisah dari zikir. Dari zikir, kerjaannya apa? Mereka itu adalah sajjadu lailatihi bakka'u khalwatihi. Kalau malam kerjaannya sujud ibadat. Kalau ketika dalam kesendiriannya kerjaannya nangis untuk Allah Subhanahu wa taala. Penceramah banyak, tapi penangis untuk Allah, penangis untuk Allah sedikit. Itu barang langka. La ilaha illallah. Bakka'u khalwatihi laish min khawfi malikihi, karena takut kepada Tuhannya, yasta'adzibut tahaba. Kemudian mereka ini adalah siapa mereka? Kebanyakan orang-orang tersebut, kata Balfaqih, adalah min ali rasulillahi aktsaruhum. Mayoritas dari mereka adalah dari keluarga Rasulullah, banyak dari keluarga Rasulullah sedemikian rupa. Keluarganya Nabi kerjaannya nangis untuk Allah. Nangis kalau baca Quran, nangis kalau zikir, nangis kalau istighfar, nangis kalau tahajud, nangis
kalau ibadat, kalau doa kepada Allah Ta'ala seperti Sayyidina Taus. Beliau mendengar dan menyaksikan dari Sayyidina Ali Zainal Abidin dalam munajatnya, dalam doanya lagi sujud di Hijr Ismail. Dia bilang, hadza rajul min ahlil bait. Saya mau dekat deh, mau kali ke bagian cipratan dari doanya dia. Ini berkah. Kenapa rajul min ahlil bait? Enggak taunya dia dengar doa yang penuh keberkahan. Masya Allah. Ilahi abduk bifinaik, miskinuk bifinaik, fagiruk bifinaik, sailuk bifinaik. Ya Allah, pengemismu di halamanmu, di terasnya Allah Ta'ala, nungguin hambamu, budakmu di terasmu, di halamannya Allah. Kemudian juga fakirmu, miskinmu di hadapanmu, nunggu dikesianin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibilang, saya enggak doa dalam hajat apapun melainkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa ini. Subhanallah. Wa hakadha. Dan juga min al-abi fadlinil akhyar. Kebaikan enggak dimonopoli oleh satu kelompok, oleh satu keturunan, oleh satu suku, oleh satu bangsa, tetapi kebaikan itu untuk semuanya. Semuanya. Buat siapa? Buat yang mau. Surga isinya buat mereka yang mau. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Buat yang mau semuanya. Begitu juga kebaikan enggak dimonopoli oleh kelompok tertentu, keturunan tertentu, ras tertentu, ataupun kabilah tertentu, ataupun suku tertentu, atau bangsa tertentu, tetapi untuk semuanya. Siapa yang mau? Bagi mereka yang mau, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, itu di antara para aulia wa salihin min ali Rasulillah wa min ala bi fadl, keluarga alba fadl, keluarga ilmu, keluarga yang agung, keluarga yang luhur. Wa alil khatib, Masya Allah, lil khatib, keluarga ilmu, baitul ilm. Ini semuanya ada. Wa ghairuhum, dari para pecinta yang mencintai Allah, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai aulia wa salihin. Kita hadir sini ada Syekh Muhammad Al-Khatib, kemudian juga ada dari Gorontalo, Masya Allah, Said Salim Al-Jufri, kemudian juga Bapak Rektor kita, Alhamdulillah, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Alhamdulillah. Waktu itu UGN bersolawat, kita hadir. Udah hampir setahun tuh, berapa bulan yang lalu itu, Masya Allah. Kita hadir di Gorontalo sana. Gorontalo tuh, Masya Allah, negeri orang-orang soleh. Para aulia wa salihin banyak di sana. Subhanallah. Oh, itu adalah negeri yang penuh keberkahan. Dan di situ tempat dakwahnya dan ladang dakwahnya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri pun juga berdakwah aktif di sana. Dan dari para ulama sebelum beliau, termasuk kakek kami Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan pun juga sampai ke Gorontalo dan berdakwah. Ayah kami juga sampai ke sana dan berdakwah. Kita udah beberapa kali datang ke Gorontalo. Di sana insyaallah bisa nyampe lagi ke Gorontalo. Alhamdulillah. Wa Masya Allah. Wa akhina Nabil, Sayyid Nabil Al-Hasani pun juga hadir tengah-tengah kita. Dari Bogor, baru buka pesantren baru. Apa nama pesantrennya? Rubat Al-Barakah, yang mau berkah, Masya Allah, hadir di situ. Begitu mondok di situ, Rubat Al-Barakah. Alhamdulillah, udah mulai. Tanggal 20 apa? Tanggal 20 Mei mulai kegiatan. Masih bisa nerima santri gak? Syuf, masih bisa nerima santri baru. Tanggal 20 Mei mulai kegiatan di sana, Masya Allah, Alhamdulillah. Terus juga ada Ustaz Azam, Ustaz Muhammad Nur Azam dari Malaysia, baru datang dari airport tadi sore, udah hadir sini, Masya Allah. Said Syekh Al-Idrus, sahib maktabah, kita tahunya DKI Darul Kutub Islamiyah, Darul Kutub Al-Islamiyah. Alhamdulillah, yang mencetak daripada kitab-kitab ilmu yang manfaat kepada kita sekalian. Masya Allah. Syekh Murad, mata usultum min fin, min Yaman, min Tarim. Masya Allah, ada Syekh Murad datang dari Tarim, itu kalam bil Indonesia, bicaranya pun tadi dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Anna laka hadha. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Wal Habib Uthman bin Yahya yang hadir tengah-tengah kita dari Puncak, Cisarua, hadir tengah-tengah kita di majlis kita ini, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan kehadiran beliau dan semua yang hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarnya kita majlis masih belum mulai resmi, begitu baru mulai insya Allah minggu depan.
Besok sekalian haul Al-Habib Halil Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Haulnya beliau wafat tanggal 2 Syawal. Kemudian juga haulnya kita jadikan di akhir bulan Syawal ini, malam Jumat terakhir bulan Syawal yang akan datang ini, insyaallah kita adakan haulnya beliau. Kemarin itu adalah wafat daripada guru kami, Al-Munsib, kepala keluarga dari keluarga Ali Al-Habsyi di Hadramaut, Munsib, salah seorang saleh yang alim, yang taqwa kepada Allah Ta'ala, Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Habsyi. Kemarin waktu kita ke Hadramaut, jumpa dengan beliau, hadir dalam acaranya beliau, alhamdulillah, menatap, melihat beliau, dan juga beberapa kali kita jumpa dengan beliau. Beliau ini kelahiran dari Singapura, lahir di Singapura, kemudian juga pergi ke Hadramaut di sana, kemudian beliau menjadi munsib pimpinan dari keluarga Ali Al-Habsyi yang dari Hauta, keturunan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau menjadi kepala keluarga tersebut, dan alhamdulillah, masya Allah, usianya lanjut lebih dari 90 tahun, dan baru kemarin beliau wafat, meninggal dunia. Kemarin dimakamkan sore habis asar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajatnya beliau, dan Allah Ta'ala berikan manfaat insyaAllah dan keberkahan kepada kita dengan berkat beliau. Nanti kita bacakan tahlil untuk beliau dan mereka para awliya wa salihin. Kematian mereka itu adalah musibah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kita berharap dengan wafatnya beliau ini Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah mengangkat derajat beliau, dan Allah Ta'ala berikan pertolongan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bisa menempuh jalan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tersisa dari bulan Syawal lebih kurang 9 hari lagi atau 10 hari lagi dari bulan Syawal. Yang belum puasa 6, buruan puasa 6. Itu yang disebutkan di dalam hadis, man shoma Ramadan fa atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dilanjutkan 6 hari bulan Syawal, fa ka'annama shoma ad-dahr, dapat pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Boleh diniatin qadha juga boleh, niatin qadha Ramadan kalau masih ada utang, kemudian diniatin sekaligus puasa Syawal juga. Kemudian bisa diniatin sekalian Senin, Kamis, masih ada sisa sedikit, ambil kesempatan dan keberuntungan yang besar dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga para ulama kita, Syekhana Al-Habib Umar, insyaAllah dipanjangkan usianya, diberikan afiat, diberikan bantuan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekuatan untuk mendidik kita semuanya. Dan juga para ulama kita, para masyayikhuna, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari bala, dari musibah. Sebab kematian para ulama, para aulia wa salihin ada musibah. Itu disebutkan bahwasanya wasirna hayar fagadna jami'al khair lamma tarahalu wa minhum khala wa aril basitati was-sahli wasirna hayara fi mafawizi jahlina nushabbahu bil buhmi suwairihatil ghufli fa'ahin alaihim laita dahiyatal fana بحزب الردى حلت وحزب الهدى خلي سأبكي عليهم ما حييت بعبرة لها مدمع في الخد يشهد بالثقل وأحمل نفسي ما استطعت على اقتفاء سبيلهم حتى أوسد في الرمل. Imam Al-Haddad beliau bilang tentang kematian orang-orang saleh, para aulia salihin tersebut. Beliau bilang bahwasanya kita kehilangan segala kebaikan ketika mereka pergi ninggalin kita. Begitu mereka pergi ngeboyong segala kebaikan, kita kehilangan mereka, kehilangan yang amat besar dengan wafat dan kematian mereka, para aulia, para ulama, para salihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan wafatnya mereka seolah-olah tuh ya udah kosong, ya majelis ya kosong, penuh, majelis penuh, ya tapi ya penuh ya sama orang-orang macam kita, sunyi dari orang-orang macam mereka, ya, sunyi dari orang-orang macam mereka, dari wajah-wajah yang keberadaan mereka bukan tukang pidato, bukan tukang ngomong, tapi kalau mereka ada di majelis, subhanallah, itu majelis menjadi berhias dengan kehadiran orang-orang mulia macam begitu. Itu tahun 98 waktu Habib Umar datang yang kedua kali ke Indonesia, kami bersama beliau, ada Habib Ali Jufri juga di situ. Alhasil itu di tiap majelis dihadiri oleh Ami Ahmad bin Ali, Ami Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Pekalongan, abahnya Habib Bagir, khalifahnya yang sekarang ini. Kemudian didampingi juga oleh Al-Habib
Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Abahnya Habib Tahir Al-Kaf rahimahumullah. Alhasil itu tiap majelis selalu ada mereka di Jakarta di mana tempat. Wal Habib Anis bin Ali Al-Habsyi. Terus Habib Ali bilang kepada saya, dia colek saya, syuf Jindan. Lebih tuh lihat tuh. Kita hadir majelis. Di majelis ada Habib Ahmad bin Ali, ada Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Mereka enggak bersuara satu kalimat pun juga. Apalagi ceramah, apalagi pidato. Satu kalimat kita enggak dengar dari mereka, tapi keberadaan mereka di majelis nur zinatul majalis. Itu menjadi zinah, menjadi penghias buat majelis. Subhanallah, auranya tuh berasa buat orang-orang yang hadir semuanya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah sekali itu waktu ziarah Nabi Hud tahtal hasa, tahu beliau berdiri untuk ceramah. Ini hadirin udah pada ngumpul semuanya di ziarahnya beliau berdiri mau ceramah. Baru berdiri tahu nangis terseduh-seduh. Setelah beliau nangis, akhirnya beliau bicara sambil sesegukan gitu. Dia bilang, saya berdiri, saya teringat orang-orang tua, wali-wali yang dulu pernah duduk nyender nih di tempat ini. Banyak, terus sekarang pada habis. Itu yang bikin saya menangis. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Faqadna jamil khair lama tarahalu minhum khala wa arul basitati wa sahli usirna hayara. Dengan kepergian mereka, kita jadi orang bingung, kayak kambing nggak ada gembalanya. Mau kemana? Mau pulang kemana? Mau ngapain? Nggak ada gembalanya. Liar begitu aja. Tahu kan liar? Tahu kan liar? Tahu artinya liar. Kalau kambing tuh liar, udah semaunya. Mau makan, mulai dari rumput bebas sama rumput tetangga disikat juga semuanya. Dari rumput padang rumput ataupun bunga-bunga, kembang-kembang yang dipelihara orang disikat aja. Kenapa? Nggak ada penggembalanya. Semaunya, bebas semaunya. Pidato semaunya, ngomong semaunya, fatwa semaunya. Kenapa? Berbuat semaunya. Mengharamkan semaunya, menghalalkan semaunya. Seenak perutnya. Kenapa? Zahaba man yustahya minhu. Udah pergi orang-orang yang disungkani, yang disegani. Orang-orang yang kita malu sama dia, yang segan sama dia, udah pergi. Ada satu aulia salihin, dia ngelihat dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala, ahlul basirah, ngelihat syaitan telanjang di pasar, jalan telanjang di pasar. Dia bisa ngelihat syaitan jalan telanjang di pasar. Ditegur, ya Allah, ma tastahi. Hei musuhnya Allah, dia jalan di pasar telanjang. Syaitan, iblis, orang nggak ada yang lihat, cuma ini kan ngelihat. Paling nggak sesama syaitan juga pada yang ngelihat kan. Oh, makhluk halus ngelihat dia, malaikat juga ngelihat dia. Begitu. Wah, ini manusia yang hatinya diterangi oleh Allah Ta'ala, dia ngelihat, ya Allah, ma tastahi. Lu nggak malu jalan telanjang di pasar? Dia bilang, zahaba man yustahya minhu. Orang yang saya malu darinya udah pada mati. Udah pada mati. Begitu. Nggak ada yang tersisa dari orang yang saya maluin kecuali ada satu orang di masjid lagi tidur. Nah, itu dia. Itu yang tersisa. Itu yang saya malu darinya. Penasaran, ada siapa di masjid? Disamperin ke masjid, ada satu orang di masjid lagi duduk atau lagi rebahan di masjid. Oh, ini satu-satunya. Disamperin, baru mau nyamperin begitu, tahu orang bilang, la tusaddiq adu Allah. Lo jangan percaya sama iblis. Saya bukan siapa-siapa. Dia kasyaf, tapi juga masih masih tawadhu. Saya bukan siapa-siapa. Lu jangan percaya sama iblis. Ngapain lu lagi percaya sama iblis? Begitu. Kata medsos juga sama kayak iblis, jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Begitu medsos itu ya, nggak semuanya dipercaya. Begitu iblis tuh punya tangan, iblis punya punya akun. Nah, punya akun YouTube, punya akun Instagram, punya akun Facebook. Yang mana akunnya kita nggak tahu. Begitu. Kata yang jelas yang melanggar Nabi Muhammad SAW. Zahaba man yustahya minhu. Yang orang yang disegenin daripada meninggal dunia. Sehingga orang ngomong seenaknya, ngapain aja seenaknya. Kita dulu diajarin kalau mau pidato, mau ceramah, kita malu, takut omongan kita didengar. Kita nih ngomong begini, dimanapun kita ngomong tuh, berasa omongan kita didengar sama guru, berasa omongan kita didengar sama Allah.
berasa omongan kita didengar sama Rasulullah. Sampai kita suruh apa namanya, kalau mau dakwah mau ceramah, bayangin ente ngomong tuh, ente bicara naik mimbar, hadza mimbarnya Nabi Muhammad. Jadi jangan dinodai mimbarnya Nabi Muhammad. Terus sudah gitu, ketika berdiri bicara, bayangin Nabi Muhammad sebelah kanannya ente, guru sebelah kirinya ente, salaf sebelah kiri. Subhanallah. Sehingga mau ngomong tuh mikir. Didengar sama Nabi Muhammad, didengar sama salaf, auliya wa salihin. Belum ada medsos, belum ada internet, belum ada apa. Apalagi sekarang gitu. Enggak ada yang disegenin. Habis semuanya, zahab man yustahya minhu. Sirna hayara fi mafawizi jahlina nusyabahu bil buhmi suwarihatil ghufli. Fa'ahin alaihim. Sungguh saya menangisi kepergian mereka, katanya. Andaikan kematian menimpa orang-orang yang bejat, para wali-wali dihidupin selamanya. Ya kalau boleh milih, mendingan dia aja yang mati, jangan dia. Jangan wali deh yang mati deh. Jangan aulia, jangan solihin yang mati. Yang mati itu yang pada main judi misalkan, yang mati yang pada mabok-mabokan, begitu, yang mati yang tukang pecah belah, yang mati yang ini, jangan aulia, jangan solihin yang mati. Tapi masalah kehidupan kematian bukan di tangannya kita. Di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Subhanallah. Wah, mereka juga para aulia wa salihin lebih betah dengan apa yang ada di sisi Allah daripada yang ada di sini. Di sini di dunia ngelihatnya muka aneh, muka ente. Ya muka dia lagi, begitu yang dilihat muka-muka kayak begini, muka-muka yang bikin gerah. Masya Allah. Kata akan tetapi ma'indallah khairun lil abrar, apa yang ada di sisi Allah Ta'ala lebih baik bagi para kaum abrar. Kemudian juga Imam Al-Haddad bilang, saya akan menangisi mereka selama hidup saya. Saya nggak bakal lupain mereka, saya akan selalu ingat mereka, jalan di jalannya mereka, sampai saya dibaringkan dalam liang lahat saya. Bukan cuma nangis doang, nangis, akan tapi jalan di jalannya mereka, ikuti jalannya mereka. Mudah-mudahan Allah yanfa'ana bihim insyaallah. Kita baca sedikit tahlil ya.